Saudara Muhammad, rokok bekas HP berapa? Rokok bekas HP berapa? Lelang. Rokoknya. Jolo. Sudahlah, Kadrun dan Sudrun. Daripada tambah malu kamu di mata masyarakat Indonesia, minta maaf saja, kami pribumi pasti akan memaafkan. Jangan sampai rakyat pribumi melawan total kalian. Kami rakyat pribumi sudah muak dengan komentar-komentar kalian. Bukan kami yang menghina kalian, tapi kalian yang mengajari kami untuk menghina, mencaci, memfitnah, memprovokasi. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu ngaku-ngaku saja, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul itu sebagai alat mencari nafkah, itu ada pasalnya enggak ya yang untuk memenjarakan mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat Subhan Salam Setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti update masalah habaib, dan kali ini ternyata para warganet, ya khususnya pribumi ini ternyata mulai berani untuk kemudian ya memperlihatkan sikapnya terhadap perilaku oknum habaib ya. Dan tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik ya. Hal yang positif yang sejauh yang kita lihat sejak viralnya masalah habaib, ya memang ada sejumlah ya tindakan-tindakan yang menurut kita ini ya banyak diprotes oleh berbagai kalangan ya. Tentu salah satunya adalah Kiai Madudin Usman, Gus Fuad Pleret ya, yang kemudian banyak mengkritik, dan ini adalah sebuah edukasi terhadap kaum pribumi. Dan dampak dari itu ternyata bahwa ya memang mulai banyak dari kalangan pribumi yang mau bersikap tegas terhadap ya para oknum-oknum habaib ini yang memang kelakuannya itu ya tidak lazim lah ya. Dan saya kira hal yang wajar saja ketika kemudian kita mengkritik perilaku-perilaku mereka ya, ketika itu menurut kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap bahwa ya pribumi ya mau berani untuk menunjukkan sikap ketika ada hal yang menurutnya itu memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena kita tentu memahami semua ya bahwa dalam konteks bernegara ya kita ini kan sama semua kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan sebagai warga negara. Tidak ada yang merasa lebih daripada yang lainnya, apalagi misalnya kemudian membangga-banggakan nasab yang itu dijadikan untuk kemudian memandang yang lainnya itu rendah. Ini hal yang kemudian tentu tidak bisa kita terima. Seperti apa respon dari para warganet yang ini bisa membuat kita ngakak juga ya, tertawa terpingkal-pingkal dari sikap-sikap para warga pribumi yang kemudian mengkritisi para habaib ini. Coba kita simak sama-sama. 1 juta Allahumma sholli ala Muhammad. Tuh berapa bu? Saudara kita menyembah yang mudah-mudahan makin jadi orang yang ahli sholat, amin. Dibasuh takwa, pakai takwa, ya suruh banting. Ya, pakai. Terima kasih, satu lagi. 1.500.000 pembakar. Saudara Muhammad, rokok bekas HP berapa? Rokok bekas HP berapa? Lelang. Rokoknya. Jolo. Kalau dulu berarti lembut, akhirnya jadi bego sekarang. Saya kasih contoh, ada orang aku moderat, aktif kekerasan, akhirnya apa yang terjadi? Tahu-tahu negerinya diserbu musuh. Kampungnya apa dia? Nesu terus dapat tua itu tenan. Bahar, gue juga keturunan Arab. Lo keturunan Arab, lahir gede di Indonesia, makan ngirup udara di Indonesia, punya malu sedikit. Jangan lo gede-gedein, bangga-banggain lo keturunan Arab, keturunan Nabi atau apapun itu. Saya juga keturunan Nabi. Dah ya, tak gue naik darah. Oi, Sudrun,
Nerima kenyataan itu memang pahit. Sudah, terima saja fakta yang ada, ya. Awas, jangan baper. Jangan paksakan kita itu kalau tidak mencintai para Habib. Karena kita tahu Habib itu apa. Berbeda dengan kamu. Kalau kamu sudrun, cinta buta, kayak ABG baru pacaran. Kalau kita tahu Habib itu siapa, Syahid dan Syarif itu siapa. Zuriyah Rasulullah SAW yang benar itu Syarif atau Syahid. Habib itu adalah keturunan dari Yaman. Marganya Ba'alawi, Ubaidillah. Oh gitu ya. Ubaidillah itu tidak bersambung nasabnya ke Kanjeng Rasulullah SAW. Ngerti nggak, Sudrun? Itu maksudnya ya. Saatnya yang waras bersuara. Saatnya yang waras bersuara. Habib mengajak debat kepada Kiai Haji Imaduddin tentang keabsahan nasabnya oknum Habib tersebut. Sudahlah, Kadrun dan Sudrun, daripada tambah malu kamu di mata masyarakat Indonesia, minta maaf saja, kami pribumi pasti akan memaafkan. Ingat, Kiai Haji Imaduddin itu melakukan penelitian tentang keabsahan nasab daripada Ba'alawi dan keturunannya yang berada di Hadramaut Yaman sampai dengan para Habib yang ada di Indonesia ini sudah benar dan sudah valid. Artinya kesimpulannya penelitian Kiai Haji Imaduddin itu soheh. Artinya nasab Ba'alawi itu memang sudah terputus daripada nasab ke jalur Rasulullah SAW. Jangan marah dulu. Kiai Haji Imaduddin itu melakukan penelitian tahun 2002. Sebelumnya, orang-orang yang di Basrah, Irak sana juga telah melakukan penelitian yang sama. Tahun 2010, lebih muda, lebih awal 10 tahun. Kesimpulannya sama, seperti Kiai Haji Imaduddin. Kalau tidak percaya, silahkan cari referensinya di Nakobah Internasional tentang jalur nasab keturunan Zuriyah Rasulullah SAW. Nakobah Internasional di Basrah, di Irak. Saatnya yang waras bersuara. Saya cuma ingin menanggapi komentar dari Mahdi bin Yahya ini. Bocil-bocil itu ya, Mahdi bin Yahya, Bahar bin Demit dan Habib lainnya yang mengatakan bahwa Habib dicaci dihina oleh orang. Gak salah kalian. Bukan rakyat yang menghina kalian, tapi justru kalian sendiri yang menghina kami. Jangan memutarbalikkan fakta, bos. Apa kalian sudah nggak waras ya? Kalian seenak udelnya mencaci sana, mencaci sini, memfitnah sana, memfitnah sini. Rekam jejak kalian ada semua. Ingat, jangan sampai rakyat pribumi melawan total kalian. Kami rakyat pribumi sudah muak dengan komentar-komentar kalian. Bukan kami yang menghina kalian, tapi kalian yang mengajari kami untuk menghina, mencaci, memfitnah, memprovokasi. Jangan memutarbalikkan fakta. Kami bukan orang bodoh. Saya Islam. Tapi saya tidak takut dengan ancaman kalian. Surga neraka itu urusan saya sama Allah. Ini kan lagi rame. Banyak kiai-kiai pribumi ini keberatan oleh ulama-ulama pendatang-pendatang, ulama-ulama onta-onta ini. bukan keberatan sebenarnya sih. Yang sering mengaku dirinya itu habaib atau keturunan Rasul. Sebagian oknum. Saya malah punya usul. Tapi usul ini saya kurang menguasai ya. Bagaimana caranya agar orang-orang yang mengaku habaib ini mau dites DNA? Nah, kalau hasil tes itu memang mereka itu keturunan dari Rasul, kita wajib menghargai. Tapi sebaliknya, kalau mereka itu ngaku-ngaku saja, mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasul itu sebagai alat mencari nafkah, itu ada pasalnya enggak ya yang untuk memenjarakan mereka? Biar mereka itu habaib. Aku mau nanya nih,
kenapa perang jihad melawan Belanda dari pribumi ini, perang jihad ini kok katakan itu bukan jihad, kok keluarkan fatwa bahwa itu bukan jihad, bahwa itu bukan syahid, bahwa itu melanggar syariat. Kenapa? Apa alasannya, Beb? Lalu kenapa Habaib itu dibawa ke Indonesia 200 tahun yang lalu sekitar itu menyatakan pejuang NKRI, padahal mereka itu kan antek Belanda, dibawa Belanda, pekerja Belanda, jongos Belanda. Terus yang ketiga, kenapa sih kok ngikuti orang Yahudi gitu, tega-teganya mengatakan bahwa darah pribumi itu kotor, najis, haram, sehingga tidak boleh kawin dengan keturunanmu. Itu kan persis sekali dengan propaganda Yahudi yang tidak boleh mengawini bangsa mereka, keturunan bangsa mereka. Kenapa kok persis antara Yahudi dengan kamu konsepnya, Habaib? Masa kau tidak tahu bahwa Najwa Shihab itu sudah tes DNA dan dari hasilnya menyatakan bahwa Najwa Shihab itu juga keturunan Yahudi. Karena apa? Darah Arabnya itu cuma 3% atau berapa, sekitar itu, sedikit sekali. Terus aku nanya lagi, kenapa pribumi harus berterima kasih kepada Yaman? Lawang Yaman dibawa ke sini itu sebagai antek Belanda, kok suruh berterima kasih? Memang pribumi itu nggak punya budaya, memang pribumi itu tidak Islam. Kau datang ke Indonesia itu pribumi sudah Islam. Jadi Islamnya pribumi itu bukan karena kamu, karena Wali Songo itu ada turunan Maroko, ada turunan Uzbekistan, ada Samarkand, ada turunan dari Gujarat, dari Champa dan lain-lain. Jadi mereka itulah yang mengajarkan, yang menyebarkan agama Islam, bukan kamu, Habaib. Terus harus berterima kasih apa? Asegap. Yang namanya teknologi, ilmu pengetahuan dari Yaman itu nggak ada. Ya nggak ada. Apa ilmu pengetahuan teknologinya? Nggak ada. Orang-orang Yaman itu menemukan teknologi, nggak ada. Orang Indonesia malah lebih cerdas, lebih canggih. Orang Indonesia pribumi itu bisa membangun Candi Borobudur yang begitu megah dan candi-candi yang lain. Orang pribumi itu mempunyai karya besar, pernah mempunyai kerajaan yang besar, yaitu Sriwijaya dan Majapahit. Terus peran kamu yang mana? Pejuang kemerdekaan. Habaib, ketahuilah bahwa yang perang sejak Diponegoro, Untung Suropati, Trunojoyo, Agung Tirtayasa, Ki Ageng Tirtayasa, Geger Bekasi, Geger Cilegon, itu yang mati, yang terbunuh dengan Belanda, yang disiksa, yang digantung, itu tidak ada satupun Habaib. Jadi harus terima kasih dari mana? Bahwa kalau melihat kondisi sekarang, bahwa kita itu malah terhambat pikiran kita dalam memajukan bangsa ini oleh ulah-ulah kalian yang provokatif, yang suka demo, novel, dan yang lain-lain itu. Jadi udahlah, kau harus berterima kasih, kau harus menghargai pribumi, kau harus mencium kaki pribumi. Karena pribumi itu sudah memerdekakan bangsa ini dan membiarkan kau hidup di sini, kau makan di sini. Kalau